Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe Salamat Linguna Talai. Salam Sahujud Karendem Malempang. Adil Katalino, Bacolaben Kasuraga, Pasingat Kajubata, Arus. Perkenalkan, kami, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh BPSDN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Gelombang 4, golongan 3, angkatan 11, kelompok 4, dengan anggota Anissa Fiorentina, Andi Juni Wiranata Mahin, Ayu Anissa, Ega Prayoga Nugraha, Mega Oktaviaji Hardi Artati, dengan pengampu materi atau coach Bapak Ade Setiadi ST MSI dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memenuhi tugas kelompok agenda 1, berikut kami persembahkan video dengan tema Tangkal Hoax mulai sekarang dengan judul Tanggapan Masyarakat tentang Hoax. Selamat menyaksikan. Belakangan ini, marak sekali terjadi berita tentang penyebaran isu hoax. Isu hoax sendiri itu adalah sebuah berita bohong atau berita palsu yang sengaja disebarkan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat tersebut percaya dan meyakininya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai isu hoax, mari kita cari tahu sejauh mana sih pemahaman masyarakat mengenai isu hoax. Ada mas-mas, ayo kita tanyain. Misi mas, mau wawancara sebentar masalah terkait hoax. Boleh minta waktunya nggak? Boleh ya. Oh ya. Namanya siapa mas? Gema. Baksau Dengan Mas Willy. Ya tahu dikit-dikit lah. tahu mas. Tahu mas, hoax itu berita bohong yang tidak bisa dipercaya kebenarannya mas. Punya mas. Kemarin tuh sempat katanya ada pertikaian antar suku mas. Katanya mau kerusuhan lagi tuh dari berita-berita dari warga, dari media sosial. Itu saya di depan rumah saya itu ada kayak selebaran kayak gitu. Jadi saya mendapatkan uang sekitar 50 juta dari salah satu provider. Katanya kalau mengkonsumsi bawang putih bisa menangkal corona katanya. Oh iya. Jadi ternyata nggak terbukti kan memang corona itu bisa menyebar dan mengenai siapa saja. Yang saya tahu. Berarti itu dari sosial media ya? Ya, saya tahunya dari sosial media. Kalau saya pribadi sih saya cek faktanya ya, diberitakan banyak juga sekarang berita-berita yang menyajikan fakta-fakta yang akurat mengenai berita juga yang beredar di media sosial. Jadi saya cek sungguhan beritanya dan kebenarannya, baru saya bisa meyakini bahwa berita itu bohong atau enggak. Gitu sih. Itu harusnya mencari informasi ke internet. Kalau bisa kita menghubungi pihak perusahaan yang terkait itu. Terus bisa memilah berita yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Ya, jadi saling sebelum sharing gitu ya. Ya. Demikian tanggapan masyarakat tentang hoaks yang beredar di lingkungan sekitar. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui apa itu hoaks dan bagaimana cara menghadapi berita hoaks yang beredar di lingkungan mereka. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang hoaks dan bagaimana cara menangkalnya. Pengertian hoax. Dalam bahasa Inggris, hoax merupakan adaptasi dari kata hoax yang memiliki arti berita palsu. Maka bisa disimpulkan bahwa hoax adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Terdapat berbagai media penyebaran hoax, diantaranya melalui media elektronik, media cetak, dan dari mulut ke mulut. Berita hoaks adalah berita yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa banyak berita hoaks. Salah satunya adalah dengan keterbatasan pengetahuan mengenai dunia luar. Hal ini juga memiliki banyak faktor seperti keterbatasan berita dan keterbatasan media untuk menerima berita tersebut. Penyebab lainnya adalah seringkali saat mendapat sebuah berita, pembaca hanya membaca sebagian dari informasi. Bahkan banyak yang hanya membaca judul beritanya saja. Itu akan menyebabkan pembaca tidak berpikir ulang mengenai berita yang didapat dan menganggapnya benar. Banyak masyarakat yang sulit membedakan berita hoaks dengan berita benar.
juga disebabkan karena seringnya melihat berita tersebut muncul di media sosial, sehingga mereka malas untuk mencari kebenarannya lagi. Nah, cara menghindari hoaks. Yang pertama, periksa data. Bandingkan informasi atau berita dari sumber yang berbeda. Yang kedua, cek keaslian foto. Bandingkan foto dengan fitur drag and drop di Google Image. Kemudian akan tersaji gambar-gambar serupa untuk dibandingkan. Yang ketiga, ikuti grup diskusi. Ikut grup diskusi seperti forum anti fitnah, hasut, dan hoaks. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks kerap kali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif guna memperoleh traffic view atau mendistorsi informasi. Yang kelima, cermati alamat situs. Pastikan informasi bersumber dari situs pers yang terpercaya. Itulah beberapa informasi mengenai hoaks, mulai dari pengertian, contoh, penyebab, media penyebaran, hingga cara mengatasinya. Jika mendapati berita yang diterima adalah sebuah hoaks, maka jangan ragu untuk melaporkannya. Kamu bisa mengadukan konten negatif atau hoaks ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan ke mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Ingat, tangkal hoaks dengan saring sebelum sharing.